Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istiqaqi wan nu'util kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaqu ila minhajil qawim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Al-Hijrah Bintaro yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya, miliuner yang harus meninggalkan semua kekayaannya menjadi syarat mutlak ketika ingin mengikuti baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka Rasul melakukan mu'akhah, mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, satu daripada pribumi Ansor. Maka Abdurrahman ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi tempat tinggal, kendaraan, modal untuk melakukan kegiatan perekonomian. Beliau menjawab dengan barakallahu laka wa amwalaka. Semoga Allah berkahi engkau dan keluarga serta hartamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup tunjukkan di mana aku pasar. Di pasar itulah kemudian kita melihat bahwa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sistem perekonomian Yahudi dan di depannya kemudian dibangun pasar yang hingga saat ini masih dijaga stabilitasnya atas inisiatif Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Maka berjalan hijrah sampai tahun ke-7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Muslimin menang, mendapatkan faid dan ghanimah. Maka datanglah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan Umar saat itu pertemuan yang spesial, khusus membicarakan terkait bagian Umar adalah satu bidang tanah di Khaybar. Kita tahu Khaybar ini adalah sekutunya Bani Nazir, Bani Quraizoh, Bani Kunaiko, Yahudi yang tidak menerima baginda kita Rasulullah saat tiba di Kuba. Maka Umar ibn Khattab ini penasaran, tanah Khaybar begitu rumpah riwah,
subur dan mendatangkan cuan yang luar biasa. Maka terdetik oleh Umar ingin mengoptimalisasi tanah Khaybar tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada beliau dua saja. Yang pertama, tahan tanahnya agar tetap bermanfaat. Yang kedua, dari situ akan keluar banyak manfaat, sedekah, infak, dan ditutup dengan wakaf. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah mendengar DKM kita memberikan maklumat. Begitulah kemudian kita merefleksi masjid kita beribadah ini yang sekarang hanya sedikit melirik dari kaca spion, maka terlihat masjid kita yang syukur alhamdulillah sangat jauh berbeda dengan dulu ketika kita ada di pojokan sana. Kepala kita harus masuk dulu, harus melotot dulu, baru kelihatan. Sekarang syukur alhamdulillah. Maka kita hari ini diingatkan bahwa ketika pertemuan Umar ibn Khattab dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya permasalahan tanah Khaybar, bukan hanya kemudian menahan tanah agar tidak kemudian wala yuhabu, tidak boleh kemudian diberikan, dihadiahkan, wala yurasu, tidak boleh diwariskan, wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi dari situlah kemudian wakaf membiayai peradaban dunia. Maka kalau kita hari ini sangat bersyukur, Jumat kita penuh dengan ketenangan. Berapa banyak saudara kita yang hari ini ingin melakukan kegiatan beribadah, tapi beberapa sektor jalan tertutup dan akhirnya memutar balik dan belum sampai pada tujuan. Ini artinya bahwa kesyukuran kita optimalkan guna mendukung apa yang sudah dimaklumatkan DKM kita. Betapa tidak hanya terbatas pada masjid, musola, kuburan, sekolah, tapi tanah yang tadinya tidak menjadi apa-apa dieksploitasi dengan menahan dua syarat yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul menambahkan jangan ada bangunan, jangan ada kemaksiatan, yang sampai hari ini Rasul hanya menginginkan di sana ada transaksi jual beli saja. Itu artinya ini terus diusung bahwa dalam zakat infak ternyata di sana ada zifswaf, wakaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bahwa wakaf ini kemudian memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kegiatan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar betul kita bukan produsen, kita adalah konsumen dari beberapa aktivitas ekonomi yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Tapi dua yang dipesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perekonomian itu bisa kita lakukan, kita bisa jaga itu agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan baik, dengan jual beli. Yang kedua adalah bagaimana sedekah tetap berlangsung tanpa hilang asas dan dasarnya. Maka seringkali kita dihadapkan pada permasalahan bahwa ketika kita berwakaf hilang harta kita. Kita seringkali berpikir ketika kita berwakaf maka kita tidak bisa lagi menggunakannya. Bahkan kita kadang terpojokan, merasa tereliminasi ketika kita berwakaf seakan-akan kita tidak punya hak lagi. Padahal di sana ada nadhir. Di sana ada orang-orang yang diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola wakaf tersebut menjadi produktif. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saat ini kalau kita lihat di beberapa rumah sakit ada orang-orang yang ditunjuk yang tupoksinya hanya
memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sakit. Karena ibadah yang paling baik menurut Rasul, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada hati seorang yang beriman. Ketika dia di rumah sakit penuh kecemasan, dua orang ini diutus dengan dana wakaf, diberikan insentif dengan wakaf produktif. Tupoksinya hanya berbincang-bincang, memberikan sugesti kepada pasien bahwa pasien sebentar lagi akan sembuh dan pulang ke rumahnya. Seakan-akan menjenguk orang sakit, dan memang didiagnosa memang sudah membaik, dan kemudian ada dialog, insya Allah sehatkan Allah dan sebentar lagi pulang. Di luar sana beberapa orang kemudian lahir itu dengan wakaf. Anaknya kemudian dirawat juga dengan wakaf. Bahkan pulang dari rumah sakit juga didanai dengan wakaf. Bahkan ketika sudah menjelang aktivitas belajar dan mengajar hingga akhirnya selesai dari perguruan tinggi juga dengan wakaf. Berapa banyak audiensi rektor di beberapa universitas itu mengangkat wakaf dengan cara siapapun di antara mahasiswa, pelajar yang sedang belajar belum mendapatkan beasiswa, maka diusahakan ketika dia menjadi rektor dan tidak terjadi janji beliau, artinya ada yang belum dapat beasiswa, beliau siap diturunkan. Maka berapa orang dan berapa banyak kita dengar di masjid ini, dari perbincangan kita, mereka yang dari Mesir, mereka yang dari Sudan, mereka yang dari Aljazair, yang mereka sekolahnya, kuliahnya atas biaya wakaf, termasuk di Al-Azhar, diberikan semua dana untuk keperluan belajar dan mengajar, tentunya dengan dana yang produktif dan tidak konsumtif. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka contoh saja tadi ada perawatan AC. Maka ada biaya dan kos yang harus kita keluarkan dari AC. Karena kita bukan produsen, kita ada konsumen. Tapi kalau kita menyatu pada sistem wakaf produktif, maka kita kemudian bisa melakukan kegiatan lebih ekspansif untuk kemudian kita bisa berhubungan dengan AC yang berwakaf dan tentunya produktif untuk kemudian kita optimalisasi dengan skala bulanan, mingguan, dan seterusnya dalam rangka menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mana kosot min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita berikan di jalan Allah, dan tidak akan pernah hilang dari kita, berpindah tangan fungsi dari harta itu, karena kita kemudian masih boleh, masih diperkenankan dalam ilmu wakaf produktif mengoptimalisasi, menjalankan apa yang pernah kita wakafkan, karena memang tidak ada dalil atau dasar yang kemudian melarangnya, karena kesemuanya dijalankan untuk kemaslahatan umat dan kemanfaatan orang banyak. Maka mudah-mudahan saat kita melakukan perjalanan keluar kota, jarak 200 kilo, 400 kilo, kita akan temukan ada beberapa showroom wakaf kendaraan. Kendaraan kita bisa istirahat, dan kita bisa memakai kendaraan wakaf itu untuk melakukan kegiatan kita di tempat itu. Ayo, jangan pernah berhenti kita bermimpi untuk terus melakukan wakaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi bukan harta, bukan material, tapi ilmu yang kita miliki, wawasan yang kita punya, keistimewaan dalam kreativitas yang bisa kita tularkan, itu bisa menjadi wakaf produktif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercatat dalam sejarah dengan tinta emas bahwa sahabat-sahabat tidak ada yang mampu kecuali
masing-masing itu melakukan wakaf produktif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendengar Utsman Ibnu Affan, kita tidak heran sampai sekarang sumurnya masih bisa diminum oleh orang banyak. Kita tidak heran ketika bagian dari tabungannya itu bisa dimanfaatkan. Kita tidak heran ketika Sa'ad bin Rabi itu masih digunakan pasarnya hingga sekarang di Madinah. Kita tidak heran ketika Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya. Tapi kita bisa melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan segala kekurangan dan pas-pasan kehidupannya, ternyata tercatat dengan tinta emas. Beliau punya wakaf produktif hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita dorongan untuk sebagian harta kita berhenti beribadah, tapi harta kita tetap menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang menghampiri kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita berakhir hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa an'im ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa duhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Al-Hijrah wa qaryatina hadhihi ya Allah, ma baina bintaro wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allah